Tidur aja nggak cukup untuk istirahat. Terkadang kita bukan lelah fisik, dan tidur bukanlah solusinya. Kita harus paham kita butuh istirahat yang mana dari 7 jenis istirahat ini. Halo, balik lagi bareng gue Omar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana istirahat berkaitan dengan manajemen energi. Ketika kita mau mengisi kembali energi diri kita perlu istirahat. Sama kalau kita capek di akhir hari, kita tidur untuk kembali bugar besok harinya. Sebagaimana handphone kita yang ketika habis baterai kita akan langsung charge, supaya bisa digunakan kembali, kita pun juga butuh pengisian energi atau istirahat. Tapi kita harus paham bahwa istirahat itu bukan cuma satu jenis, yaitu istirahat fisik saja, seperti makan ataupun tidur. Menurut Dalton Smith dalam bukunya ada setidaknya 7 tipe istirahat. Yang pertama adalah istirahat fisik, yaitu kita tidur untuk mengisi kembali energi fisik kita yang sudah terpakai sehari penuh. Targetnya kita tidur 7-9 jam setiap malam untuk bisa punya energi yang prima esoknya dan produktif sepanjang hari. Kalau kita menyepelekan istirahat fisik ini, sudah pasti kita tidak bisa mencapai level produktivitas puncak. Yang kedua adalah istirahat mental. Ingat, mental berbeda dengan emosional. Emosional adalah tentang perasaan dan hati, juga ada nanti. Tapi kalau mental adalah tentang pikiran. Bagaimana kita mengistirahatkan pikiran kita. Terkadang kita bukan capek fisik, tapi capek mikir. Sebagai contoh, gue yang kerja WFH, ya pagi sampai siang, sore, malam, semuanya di rumah. Kerja hanya di depan laptop atau komputer. Maka gue tidak capek fisik. Tentu saja capek karena pasti energi kita berkurang dipakai untuk melakukan aktivitas. Tapi akan berbeda dengan orang yang kerjanya di luar. Mungkin energi fisiknya terkuras banget. Jadi energi fisik gue terkuras sedikit, masih banyak. Tapi yang udah habis banget adalah energi mental atau energi mikir. Karena capek mikirin pekerjaan. Tentu saja bekerja bukan hanya menguras energi fisik, tapi juga energi mikir. Maka istirahat mental pun bentuknya berbeda, bukan sekedar makan dan tidur. Bisa kita melakukan refleksi, meditasi, menenangkan pikiran, afirmasi positif, atau buat beberapa orang bisa juga dengan membaca buku yang ringan. Yang ketiga adalah istirahat sensorik. Di era digital, ketika kita selalu melihat layar, bahkan hampir 24/7, kita selalu terpapar oleh layar yang kalau dibiarkan terlalu lama bisa merusak mata kita juga. Kita perlu ambil waktu untuk istirahat. Misalnya saat bekerja, 30 menit bekerja di depan komputer, kita buat timer reminder untuk 5 menit keluar istirahat sebelum kembali bekerja lagi. Keluar ini kita bisa tidak menatap layar sama sekali, melihat yang hijau-hijau seperti taman dan pekarangan, serta setidaknya bergerak sedikit. Ini adalah istirahat sensorik. Yang keempat adalah istirahat kreatif. Di era sekarang di mana kita menjadi seorang knowledge worker, bekerja dengan pikiran kita, bukan lagi bekerja dengan fisik kita saja, kita perlu punya energi kreatif yang cukup untuk digunakan. Dengan adanya energi kreatif yang cukup, kita bisa memunculkan ide-ide baru dan berinovasi. Atau kalau di konteks tim, biasanya brainstorming dengan lancar. Namun tentu saja kita perlu mengistirahatkan diri kita supaya mengisi kembali energi kreatif kita. Tentu dengan melakukan hal-hal kreatif di luar yang di pekerjaan. Sebagai contoh, kita bisa mengunjungi pameran seni, mengunjungi galeri, mencoba berbagai nyanyian atau alat musik, mencoba menggambar dan melukis, sehingga kreativitas kita akan terasah lebih baik. Kemudian adalah istirahat emosional atau istirahat emosi. Kita terkadang begitu emosional, temperamen, sehingga tidak bisa fokus dalam bekerja. Maka kita perlu istirahatkan dengan menambal emosi positif. Sebagai contoh, kita udah capek dengan cacian makian bos di kantor, kita udah capek dengan lingkungan kantor yang toksik, maka kita bisa menambalnya dengan energi emosional yang positif. Contoh, menelpon orang tua kita, menelpon teman dan sahabat kita, ngobrol dengan kerabat, saudara kita, itu akan memberikan kita pengisian tangki energi emosi. Kemudian ada juga istirahat sosial. Memang kita butuh orang lain sebagai makhluk sosial untuk mengisi energi emosional kita. Tapi di 1-2 waktu kita tetap perlu waktu untuk me time. Waktu untuk istirahat hanya dengan diri kita sendiri.
tidak terganggu oleh orang lain, baik secara kehadiran offline ataupun dibombardir oleh pesan WhatsApp, email secara online. Cukup kita dengan diri kita sendiri dan menikmati me time itu. Jadwalkan waktu istirahat ini, meskipun kita sudah punya keluarga, punya anak, jadwalkan, nggak harus banyak, tapi harus ada. Tentu saja kadarnya bisa berbeda antara introvert dan extrovert. Kita yang tahu kita butuh berapa jam waktu untuk istirahat sosial dalam satu pekan. Dan yang terakhir adalah istirahat spiritual, yaitu bagaimana kita charge kembali, isi kembali iman kita, kepercayaan kita, ibadah kita, doa kita, sehingga kita merasa dijaga oleh Allah SWT dan bisa mengisi kembali batin kita yang sempat berada di titik terendah atau terlemah. Itu dia 7 istirahat yang sudah kita bahas di video ini, rangkumannya ada di layar, dan silakan tuliskan di komentar, kira-kira istirahat yang mana yang sekarang sedang mau lo utamakan. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman lo, subscribe Pembelajar Produktif serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.